Banjir menerjang Demak dan Semarang. Tim gabungan berjibaku evakuasi warga. Dua orang terseret arus sungai, satu tewas. Kericuan sepak bola, PSSI akan bentuk komite ad hoc untuk perlindungan supporter. Amukan si jago merah hanguskan permukiman warga, 2 orang luka-luka. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Cedirin Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di hari ini Fokus Pagi TV hari Minggu 19 Februari 2023. Iya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kita akan hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa, di mana akibat sungai meluap, ratusan rumah warga di Demak terendam banjir bandang. Banjir juga menerjang puluhan rumah warga di Tembalang, Semarang. Derasnya arus banjir bandang menerjang ratusan rumah di Perum Arion di Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi warga satu persatu dari setiap rumah. Banjir bandang kali ini dirasa warga lebih besar dibanding kejadian bulan Januari lalu. Terjangan banjir bandang yang begitu cepat membuat sebagian warga tak bisa menyelamatkan barang berharga mereka. Warga langsung evakuasi sendiri-sendiri Pak tadi Pak? Ya, betul. Ada barang-barang yang bisa diselamatin enggak Pak tadi Pak? Sebagian. Tidak ada korban jiwa, namun ratusan warga memilih mengungsi ke tempat lebih aman. Guna menjaga keamanan rumah korban banjir, petugas Polsek dan Koramil melakukan penjagaan. Yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari rumah orang itu, sehingga kami dari kepolisian sektor Meranggen bantu dengan Koramil Meranggen standby di lokasi kejadian. Banjir bandang yang menerjang perumahan Arion merupakan kedua kali sejak awal tahun. Warga berharap pemerintah dapat mencari solusi mengatasi banjir. Sementara itu di Kecamatan Tembalang, Semarang, tanggul jebol dan meluapnya Sungai Babon juga membuat puluhan rumah warga di Perum Dinar Indah terendam banjir. 2 titik tanggul yang menjadi batas sungai dan permukiman warga jebol. 1 tanggul diantaranya padahal baru saja dibangun pada bulan Januari lalu. Yang jebol, yang pertama tanggul yang kemarin yang tanggul sementara yang kebetulan belum diperkuat. Yang kedua ada tanggul lama yang jebol kurang lebih 30 meter itu. Seluruh warga masih mengungsi di masjid karena khawatir banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, ribuan ayam jenis pejantan siap dipanen mati setelah kandang ayam di Desa Doplang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah diterjang banjir usai hujan deras mengguyur wilayah ini. Sementara itu Solo dan Sukoharjo menetapkan status tanggap darurat banjir pasca banjir merendam 2 daerah tersebut. Banjir yang merendam daerah Solo dan Sukoharjo mendapat perhatian dari BNPB. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menggelar rapat koordinasi rakor penanganan banjir di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Ditemui usai rakor, Kepala BNPB mengungkapkan BNPB hadir membantu penanganan banjir di Solo dan Sukoharjo. Apalagi, Solo dan Sukoharjo telah menetapkan status tanggap darurat banjir pasca banjir yang cukup besar merendam 2 daerah ini. BNPB juga berencana melakukan metode teknologi modifikasi cuaca jika cuaca masih ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) demi kebutuhan tersebut. Namun, pihaknya perlu menunggu status tanggap darurat dari Pemprov Jawa Tengah. Juga kami tadi sudah berkoordinasi, BNPB sedang menunggu, mudah-mudahan hari ini sudah bisa keluar status tanggap darurat atau status darurat dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga mungkin dalam waktu tidak terlalu lama besok mudah-mudahan sudah bisa kita gelar TMC ya, yang terbukti ini bisa mengurangi
dampak curah hujan akibat iklim yang diprediksi oleh BMKG cukup lebat sampai tanggal 19 Februari 2023 ini. Dalam kesempatan ini, BNPB menyalurkan bantuan kepada Pemkot Solo dan Pemkab Sukoharjo untuk penanganan banjir. Bantuan tersebut berupa dana siap pakai, masing-masing senilai 500 juta rupiah, serta bantuan logistik dan peralatan penanganan banjir, di antaranya 1 unit perahu karet, mesin pompa air, dan tenda. Seperti diketahui, banjir cukup besar melanda Solo dan Sukoharjo Kamis sore. Di kota Solo, banjir melanda di 16 kelurahan, sementara di Kabupaten Sukoharjo, banjir merendam 12 desa. Sementara itu, banjir luapan air sungai juga menerjang puluhan kolam ikan lele di Kampung Lele, Desa Tegalrejo, Kabupaten Boyolali. Akibatnya, ribuan ekor ikan lele siap panen lepas ke sungai dan sawah di sekitar kolam. Tak sedikit ikan lele yang mati di kolam. Total, hampir 7 ton ikan lele lepas dan mati. Kerugian petani ikan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Banjir luapan air sungai juga turut menerjang kandang ayam di Desa Doplang, Kabupaten Boyolali. Akibatnya, 8.000 ayam jenis pejantan yang siap panen mati. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga Sabtu siang, bangkai ayam masih menggunung di kandang ayam dan mengeluarkan bau sangat menyengat. Baru kali ini, yang paling parah. Sebelumnya udah pernah juga? Ya pernah, cuman nggak sampai besar seperti kemarin gitu. Rencananya, bangkai ayam tersebut akan diambil oleh peternak ikan dari Kota Salatiga untuk dijadikan pakan ikan bawal. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan belum kunjung surut. Ribuan warga yang bertahan di pengungsian mulai lelah dan mengeluh gatal-gatal. Bak lautan, beginilah kondisi banjir yang melanda Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir setinggi 2 meter yang merendam ratusan rumah warga Sabtu siang tak kunjung surut. Sejumlah warga diantaranya ibu-ibu dan anak-anak yang masih bertahan di rumahnya terpaksa dievakuasi petugas kepolisian. Mereka kemudian dibawa ke posko pengungsian. Para korban banjir mengaku lelah dan rugi besar akibat banjir yang kerap melanda permukiman mereka. Tolonglah disampaikan mungkin kepada yang lebih wajib untuk mengetahui ini. Pikirkanlah kami, Pak, setiap tahun harus ada barang yang harus kami buang, Pak, karena rusak. Setinggi apa kami berusaha angkat barang-barang kami, tapi air lebih hebat. Selain bantuan makanan, para korban banjir juga membutuhkan obat-obatan dan selimut. Warga juga mulai mengeluh gatal-gatal dan penyakit kulit. BPBD Makassar mencatat ada 4 kecamatan yang masih terendam banjir dengan jumlah pengungsi sebanyak 1.668 orang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selain mengepung Kecamatan Manggala, banjir juga menerjang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan ketinggian mencapai 70 cm. Tim Satgas Siaga Bencana Lantamal 6 Makassar terus berupaya mengevakuasi ratusan orang korban banjir ke sejumlah pengungsian. Tim Satgas Siaga Bencana Lantamal 6 Makassar menggencarkan penyelamatan korban banjir di wilayah Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mengerahkan perahu karet untuk mengangkut satu persatu korban banjir dan menaikkannya ke mobil truk menuju posko pengungsian, termasuk memboyong seorang warga dari dalam rumahnya. Banjir merendam Kecamatan Manggala akibat tingginya curah hujan serta meluapnya waduk resapan. 3 kelurahan di kecamatan ini terendam air setinggi 70 cm. Tim Satgas Siaga Bencana sebelumnya kurang lebih setingkat 1 ton dengan diperkuat dengan 1 perahu karet berada di lokasi banjir mengelilingi komplek dengan harapan bisa membantu masyarakat yang terdampak banjir. Selain mengevakuasi warga ke posko pengungsian, tim Satgas Siaga Bencana Lantamal 6 Makassar juga memeriksa kesehatan ratusan pengungsi di wilayah ini, terutama warga lansia dan anak-anak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Banjir sungai di Sika, Nusa Tenggara Timur menyeret 2 orang warga, 1 diantaranya tewas. Sementara upaya penyelamatan korban dari derasnya arus air berlangsung dramatis. Derasnya arus air akibat sungai Detuara banjir di kawasan Mirang Kliung, Nita, Kabupaten Sika, NTT membuat upaya penyelamatan warga berlangsung sulit. Hanya dengan sebuah tali tambang, warga berjibaku menolong seorang wanita yang terjebak aliran sungai. Dengan bersusah payah, warga akhirnya berhasil menyelamatkan korban. Sedangkan korban lainnya terseret banjir sungai hingga tim SAR menemukannya dalam keadaan meninggal dunia. Penemuan jasad korban wanita ini 4 km dari titik awal kejadian. Kedua korban terjebak hingga terseret banjir sungai sepulang bekerja di sawah menyusul hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Dia mengajak mamanya pulang. Kemudian dia sendiri yang mau nyeberang duluan. Lalu mamanya ikut. Lalu mereka berdua bergandengan tangan sampai di tengah banjir. Mereka kaget. Lalu terseret, anak ini terlepas. Saat ini jasad korban sudah berada di rumah duka di Lumadetung di kawasan Nita, Kabupaten Sika untuk disemayamkan. John Dagomes melaporkan dari Sika, NTT. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan longsor di sejumlah daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Longsor menutup jalan Trans Timur. Ya, aktivitas warga lumpuh total. Sementara di Magetan, Jawa Timur, longsor menimpa sejumlah rumah. Beruntung penghuni selamat. Dan menutupi jalan. Seperti inilah kondisi jalan Trans Timur di Desa Nolmina, Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur usai diguyur hujan deras selama beberapa hari. Seluruh badan jalan tertutup oleh longsoran tebing. Padahal jalur ini sangat vital karena menghubungkan wilayah Kupang ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka. Warga terpaksa harus melintasi hutan untuk bisa sampai tujuan. Sejumlah alat berat telah dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor. Di Magetan, Jawa Timur, satu keluarga di Desa Parang nyaris terkubur material longsor dari talus tinggi 8 meter. Meski lolos dari maut, namun rumah dan harta benda tak bisa diselamatkan. Longsor talu diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam. Saya mulai menarik dari sini, masih ada suara gertakan itu aja. Yang ditarik siapa aja itu, Pak? Yang saya tarik istri, anak saya doang. Di Desa Pasir Jengjeng, Nagrek, Sukabumi, Jawa Barat, hujan yang mengguyur sejak Sabtu dini hari mengakibatkan tebing longsor dan menutup belasan petak sawah. Akibatnya, para petani gagal panen. Mungkin diakibatkan hujan, mungkin si jalur airnya selokan gitu, ada yang bolong masuk ke kebun. Warga diminta waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap ricuh supporter PSIS Semarang dengan polisi tidak boleh terulang. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada Jumat kemarin diminta jadi bahan evaluasi. Sebuah kerusuhan supporter PSIS Semarang terjadi saat pertandingan sepak bola lanjutan Liga 1. Pertandingan mempertemukan PSIS Semarang kontra Persis Solo di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar menyebut pertandingan memang digelar tanpa supporter. Pihaknya mendengar ada penonton yang terlanjur membeli tiket. Pihak manajemen dan panpel pun akan mengganti dan mengembalikan uang tiket para supporter. Kita mesti mengevaluasi untuk penting bertemu antar kelompok-kelompok supporter ini agar kemudian kita bisa membuat code of conduct bagaimana kita bisa memberikan dukungan dengan baik, kreatif, menarik, sehingga tim sepak bola itu tandingnya ya bagus gitu. Kita akan melihat prestasi gitu, bukan melihat yang lain. Dan kita udah belajar nih dari sebelum-sebelumnya sampai ke meja pengadilan gitu ya. Dan tentu saja pasti kita akan mengevaluasi semuanya. Sebelumnya, ribuan pendukung PSIS Semarang nekat datang ke Stadion Jatidiri Semarang Jumat sore. Meski pertandingan PSIS Semarang melawan Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 diputuskan digelar tanpa penonton. Sempat terjadi kericuhan antara polisi dan pendukung PSIS Semarang di depan pintu masuk Stadion Jatidiri. Polisi menembakkan gas air mata untuk menghalau pendukung PSIS Semarang yang memaksa masuk ke stadion. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.
Kericuhan di Stadion Jatidiri Semarang juga menjadi perhatian serius Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, PSSI segera membuat komite ad hoc untuk perlindungan supporter sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran menggelar rapat exco di kantor PSSI GBK Arena Sabtu siang. Di antaranya rapat membahas kericuhan di Stadion Jatidiri Semarang. Untuk perlindungan supporter sepak bola Indonesia, Erick sedianya membentuk komite ad hoc. Kehadiran komite penting untuk memastikan keselamatan supporter selama pertandingan. Diharapkan dengan adanya pembentukan komite ad hoc perlindungan supporter, masa depan persepak bolaan di tanah air akan jauh lebih baik. Dalam kesempatan ini, Erick juga meminta para supporter mematuhi aturan pemerintah karena peran supporter dalam persepak bolaan sangatlah penting. Tentu ini yang harus kita investigasi. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Baru nanti apa? Rule of the game-nya, penegakan hukumnya. Nah ini yang sama-sama tadi kita bahas. Kenapa perlu ada komite ad hoc supporter? Bukan berarti menyalahin supporter, perlindungan supporter. Seperti tadi, wasit. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain diantaranya. Ya, amukan si jago merah hanguskan permukiman warga. 2 orang luka-luka. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, tim SAR temukan jasad 2 orang warga negara Indonesia yang hilang kontak di reruntuhan apartemen Galeria Kota Diyarbakir, Turki. Hingga 18 Februari 2023, jumlah WNI yang tewas akibat gempa magnitudo 7,8 yang meluluh lantakan Turki dan Suriah bertambah menjadi 4 orang. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Turki dan Indonesia Search and Rescue INASAR berhasil menemukan 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang kontak 2 pekan pasca gempa Turki Suriah. Tim SAR menemukan jasad Irma Lestari asal Lombok dan Niwayan Supini asal Bali Jumat waktu setempat di antara reruntuhan apartemen Galeria Kota Diyarbakir, Turki yang menjadi kediaman mereka. Tim DVI Polri kini masih mengidentifikasi jasad kedua warga negara Indonesia tersebut. Jenazah keduanya sedianya diterbangkan ke kampung halaman masing-masing di Indonesia. Sampai 3 kali kita melakukan identifikasi untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kedua jenazah itu adalah 2 WNI yang kehilangan kontak selama ini. Dan dalam proses identifikasi itu kita libatkan tim DVI Polri yang melakukan identifikasi final sehingga terkonfirmasi bahwa keduanya sesuai dengan data yang kita miliki. Saya sendiri sudah langsung menghubungi keluarga, baik keluarga di Jawa, di Lombok maupun di Bali, keluarga dari 2 WNI yang meninggal dunia tersebut. Hingga 18 Februari 2023, 4 warga negara Indonesia meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang meluluh lantakan Turki dan Suriah pekan lalu. Saat ini 500 warga negara Indonesia di sekitar lokasi gempa bumi dipastikan telah dievakuasi ke tempat aman. Glenn Joshua melaporkan dari Diyarbakir, Turki. Rumah sakit lapangan emergency medical team di Indonesia di Hasa, Turki dilengkapi sejumlah fasilitas medis. Salah satunya tindakan operasi untuk masyarakat Turki korban gempa yang membutuhkan. Rumah sakit lapangan dari Emergency Medical Team di kota Hasa, Provinsi Hatay ini sudah mulai beroperasi. Kita lihat alurnya, bagaimana penanganan medis di lokasi ini. Ini merupakan tenda pertama dari para warga Turki yang ingin berobat. Ini merupakan tenda asesmen. Apakah warga tersebut diberikan asesmen ringan, sedang, ataupun berat. Nah, ini merupakan tenda penanganan dari warga Turki yang hanya diobati tidak begitu berat. Ini merupakan kondisi di dalam dari tenda perawatan di sini. Ada satu warga Turki yang tengah mendapatkan asesmen dari tim dokter penanganan apa yang harus dilakukan oleh
dokter-dokter lain di lokasi ini. Dan juga kita lihat bahwa ada satu bayi yang tengah dibawa ke tenda ini untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ini merupakan salah satu tenda perawatan ringan, dan jika nantinya dibutuhkan operasi ataupun penanganan lebih lanjut lainnya akan dilanjutkan ataupun dirujuk ke tenda-tenda di samping saya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan operasi ya di tenda lapangan. Ini dilakukan dengan general anestesi ya. Jadi tadi ada pasien dengan luka infeksi pada kaki, telapak kaki, di mana luka infeksi ini mungkin karena bencana seperti ini ya, gempa bumi, jadi luka tersebut mungkin tidak ditangani dengan baik, akhirnya mengalami infeksi. Jadi tadi pasien tersebut kami lakukan tindakan operasi membersihkan luka kaki tersebut, melakukan debrideman, dan ya alhamdulillah sudah berhasil dengan baik. Selain itu juga memang tadi saya melihat mengintip ada satu tenda yang dikhususkan untuk obat-obatan untuk bisa diberikan kepada warga Turki yang membutuhkan. Ini merupakan bukti nyata dari kehadiran pemerintah Indonesia melalui EMT untuk bantuan kemanusiaan ke pemerintah Turki. Ini sangat dibutuhkan bagi para pengungsi yang mulai mendapatkan penyakit di luar dampak gempa, sehingga penanganan cepat dan juga tepat perlu diberikan kepada mereka. Dari Kota Hasa, Provinsi Hatay, Glenn Joshua melaporkan. Amukan si jago merah menghanguskan permukiman warga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat Minggu dini hari. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang hendak menggelar hajatan. Langit di kawasan Palmerah, Jakarta Barat mendadak memerah pada Minggu dini hari saat si jago merah mengamuk dan menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kali, Selipi. Warga bersama petugas berjibaku menjinakkan api agar tak menjalar dan semakin meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang hendak menggelar hajatan pernikahan. Hajatan, ada ponakan saya, tidur nggak taunya tuh mati, terus mati enggak nyala, terus mati lagi langsung meledak, pas dia turun langsung kebakaran dia kena tangannya. Akibat insiden ini, 2 orang warga mengalami luka bakar saat mencoba menyelamatkan diri. Satu dari 2 korban merupakan anak balita yang langsung diberi pertolongan medis. Setelah lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas yang mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat ke lokasi. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sebuah toko catering dan bunga di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ludes dilalap api. Kobaran api yang besar membuat panik warga. Kobaran api yang menghanguskan sebuah toko catering dan bunga di pusat pertokoan di Desa Tumpahan 1, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Sabtu pagi membuat panik warga. Warga berjibaku mengeluarkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meludeskan bangunan toko milik keluarga Dotu Longlim tersebut. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Api bisa dikendalikan sebelum merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran yang terjadi saat ini sementara dalam pengumpulan data dari Kepala Bidang Damkar bahkan staf yang ada. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Juandri Paputungan melaporkan dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Belasan rumah di Kabupaten Garut, Jawa Barat rusak setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah itu. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga menumbangkan pohon dan menimpa sebagian bangunan sekolah. BPBD Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam langsung memeriksa rumah warga di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut setelah menerima laporan warga adanya kerusakan rumah akibat terjangan angin kencang.
Desa Binakarya menjadi kawasan terparah terdampak angin kencang. Tercatat di wilayah ini 16 rumah warga rusak. Sebagian besar kerusakan terdapat pada bagian atap rumah. Selain Desa Binakarya, beberapa kampung juga terdampak angin kencang seperti Kampung Sarlega, Pasir Kaliki, Babakan Waru, dan Kampung Waruga Hilir. Selain rumah, angin kencang juga menumbangkan pohon hingga menimpa sebagian bangunan sekolah di Kampung Babakan Waru. Paling mana Pak? Merusaknya Pak? Dari hujan angin Pak sebenarnya. Hujan angin yang begitu kencang anginnya. Sementara kejadiannya begitu kita update kewaspadaan di dalam grup LKD dan Pemdes, selang 5 menit kemudian laporan masuk ke WA, lalu kita turun ke bawah gitu. Tidak ada korban jiwa Pak sejauh. Di informasi lainnya, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih berstatus siaga level 3, terpantau masih melontarkan material lava pijar, disertai suara gemuruh pada Sabtu siang. Warga diminta tetap tenang dan waspada dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Guguran lava pijar Gunung Semeru terekam oleh kamera pengawas CCTV yang terpasang di desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Selain lava pijar, aktivitas vulkanik lain juga terekam oleh seismograf milik Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG. Periode pengamatan 18 Februari 2023 sejak pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi, Gunung Semeru teramati mengalami 21 kali letusan. Warga diminta untuk tidak beraktivitas di sepanjang aliran sungai Curah Kobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter dari sepadan sungai. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih siaga level 3. Pelaku pembuang korban kecelakaan menangis meminta maaf usai melakukan pendalaman atas terhadap Era, pelaku pembuang korban kecelakaan terkuak motif tersangka. Diketahui awalnya hendak membawa korban ke klinik namun panik terkait pembayaran pengobatan. Aparat kepolisian mengungkap motif tersangka yang membuang korban kecelakaan lalu lintas di Pancoran Mas Depok setelah ia ditangkap di wilayah Sawangan. Tersangka mengaku awalnya hendak membawa korban ke klinik terdekat. Namun karena panik memikirkan biaya pengobatan korban yang harus ditanggungnya, tersangka akhirnya membuang korban wanita berusia 53 tahun itu di wilayah Rawadeno, Pancoran Mas. Tersangka juga mengaku sempat kembali ke lokasi pembuangan karena khawatir dengan kondisi korban. Namun saat tiba di lokasi, ternyata korban sudah tidak ada. Karena panik, pelaku panik merasa khawatir dengan nanti biaya rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu. Berarti pelaku ditangkap di rumahnya, Pak? Di salah satu lokasi ya, karena pelaku berpindah tempat saat dideteksi oleh tim gabungan ditemukan di salah satu tempat. Lokasinya di mana itu, Pak? Di perumahan Sawangan, daerah Sawangan ya. Sambil terisak, tersangka meminta maaf dan mengaku tidak berniat menelantarkan korban hingga korban meninggal dunia. Aku minta maaf atas kesalahan saya. Saya sebenarnya tidak ada etikat untuk membuang. Lantas tengah jalan saya. Ya? Panik ya, Pak? Iya, Pak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat maya seorang pria membuang korban kecelakaan lalu lintas di sebuah kebun kosong di Jalan Haji Kimah Puring, Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. Sosoknya teridentifikasi dari rekaman CCTV ketika ia melintas di jalan saat akan membuang korban. Warga yang menemukan lalu membawa korban ke rumah sakit umum daerah Depok, namun nyawanya tak terselamatkan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Mobil rombongan wisatawan mengalami kecelakaan dan terguling ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi kendaraan berlangsung dramatis dan memakan waktu sekitar 1 jam. Terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa mobil rombongan wisatawan di Jalan Raya Desa Wunut, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu sore. Mobil minibus terguling ke sawah dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. Kaca samping pecah dan bodi mobil rusak. Kejadian bermula ketika mobil yang dikemudikan Yustianto melaju dari arah Boyolali usai berlibur di kawasan Indro Kilo dan hendak pulang ke Kabupaten Sukoharjo. Mobil mengangkut 7 orang penumpang. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengemudi berjalan terlalu ke pinggir hingga terguling ke persawahan. Keluarga wisata liburan gitu. Terus? Yang mau pulang sampai sini kan mungkin terlalu pinggir.
Terperosok. Tidak terperosok. Proses evakuasi kendaraan mengerahkan truk derek dibantu puluhan warga berlangsung sekitar 1 jam. Untuk korban semua selamat. Dugaannya apa Mas? Dugaan diperkirakan karena jalan sempit dan tidak hafal dengan medan di wilayah Pulut, Klaten. Akhirnya kita memanggil derek, dievakuasi. Laka tunggal jadi ya? Jadi laka tunggal. Saat proses evakuasi, arus lalu lintas di lokasi ditutup sementara. Kendaraan yang hendak melintas dialihkan melalui jalur alternatif. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Jalan utama yang menghubungkan antar dua kabupaten di Jawa Timur amblas akibat tebing jalan longsor. Bahkan satu truk pengangkut batu bata terperosok dan harus ditarik dengan tali. Beginilah detik-detik evakuasi truk yang terperosok di jalur yang amblas di Jalan Ponorogo menuju Pacitan di kilometer 225, tepatnya di Desa Wate Sabtu siang. Truk bermuatan batu bata itu ditarik menggunakan tali beramai-ramai oleh warga dan petugas gabungan. Amblasnya jalan utama penghubung antar Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan itu terjadi akibat tebing jalan longsor pada 2 minggu lalu. Jalannya ambles. Akibatnya penurunan jalan, dan jalan turun, ambles. Proses evakuasi yang memakan waktu menyebabkan kemacetan hingga 3 km. Bahkan akibat amblesnya jalan, banyak truk yang rela menunggu untuk melintas di jalur tersebut. 2 hari ya. Baru hari ini mau berani lewat ya. Petugas belum bisa memperbaiki jalan dalam waktu cepat dikarenakan kondisi tanah saat ini belum stabil. Untuk mengurai kemacetan, saat ini hanya bisa dilakukan sistem buka tutup jalan. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Warga yang resah dan khawatir oleh bentrokan antar kelompok di wilayahnya berharap polisi dapat melakukan patroli rutin guna menghindari tawuran terulang kembali. Kamera ponsel warga merekam detik-detik tawuran antar 2 kelompok remaja di tengah permukiman di Jalan Amalia, Penggilingan Cakung, Jakarta. Nampak kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Seorang remaja bahkan emosi saat mengetahui seorang warga merekam aksi mereka. Warga pun resah dengan bentrokan tersebut karena tawuran kembali terulang saat malam libur hanya karena saling ejek di media sosial. Anak-anak tanggung 15-16. Oh, 15-16 orang. Umurnya. Oh, jumlahnya kira-kira berapa biasanya, Pak? Wah, banyak banget. 20, 30. Ya, pada nggak berani keluar kalau bocah-bocah kayak itu kan nggak ada keamanannya, nggak ada security dari pihak kepolisian. Warga berharap petugas kepolisian melakukan patroli rutin di daerah rawan tawuran. Tak hanya itu, para orang tua juga diminta untuk selalu memeriksa pergaulan anak mereka, terlebih bila sudah larut malam. Sri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Usai kejar-kejaran dengan sepeda motor, sebuah mobil jadi sasaran amuk massa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Sebuah mobil menjadi sasaran amuk massa di Makassar pada Sabtu sore. Sebelumnya, mobil tersebut sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pengendara sepeda motor di jalan raya. Aksi kejar-kejaran sejumlah pengendara motor terhadap mobil berwarna merah ini terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Aksi kejar-kejaran baru terhenti ketika sopir mobil menyelamatkan diri masuk ke pos lalu lintas Telo. Namun tak pelak, mobilnya langsung menjadi sasaran amuk massa hingga rusak parah. Dari penyelidikan aparat Polrestabes Makassar, pria pengemudi mobil ini diduga belum menyelesaikan pembayaran ketika mengisi bahan bakar di sebuah SPBU sehingga dikejar karyawan SPBU. Sejumlah warga yang mendengar teriakan karyawan SPBU juga turut serta melakukan pengejaran. Di mana informasi bahwa
dia tidak menyelesaikan kewajibannya di situ sehingga dikejar sama karyawan SPBU. Kemungkinan pada saat karyawan SPBU itu mengejar, berteriak, tabrak lari, maling dan lain sebagainya, akhirnya banyaklah warga yang melintas itu ikut mengejar sampai ke tujuan. Sampai di tujuan, kemudian warga itu melampiaskan dengan cara merusak kendaraan dari pelaku. Saat ini mobil sedan diamankan di unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Makassar. Sementara sang sopir dibawa ke Polsek Wajo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang sopir truk di Kota Manado, Sulawesi Utara nekat melakukan percobaan pembakaran di salah satu ruko yang ada di Komplek Citraland, Winangun. Beruntung aksi pelaku digagalkan oleh oknum polisi yang saat itu berada di sekitar lokasi. Kamera pengawas merekam detik-detik saat seorang sopir truk berinisial SM tiba-tiba masuk sebuah kantor salah satu perusahaan di Kompleks Citraland, Winangun, Manado. Nampak, pelaku yang menggunakan helm kuning langsung menyiram 2 botol bahan bakar minyak di dalam kantor. Beruntung, saat pelaku hendak menyalakan korek api, seorang anggota polisi yang tengah berada di sekitar lokasi langsung mencegah aksi pelaku dan membawanya keluar. Kondisi tersangka dalam keadaan miras waktu itu. Jadi motifnya yang kita dengar dang masalah antar sesama sopir dang begitu. Lebih ke dalam kita sudah tahu, tapi kita niat cuma mengamankan biar tidak ada korban jiwa sama korban material yang terjadi di ruko Citraland tersebut. Saat diamankan polisi, pelaku dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Motif pelaku sakit hati karena pihak perusahaan mendahulukan truk lain saat proses bongkar barang, padahal truk yang dikendarai pelaku telah antre lebih dulu. Pelaku sempat ditahan di Polsek Palalayang, Manado, namun telah dikeluarkan karena sudah berdamai dengan pihak perusahaan. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Gara-gara ketahuan mencopet uang dari saku pedagang pasar, seorang pria babak belur dihakimi massa di Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, 2 orang pemuda dihajar warga karena merampas motor yang dikendarai seorang pelajar. Bilang lo udah kuat dibacok. Dua pemuda yang diduga pelaku perampasan motor ini tidak berkutik setelah ditangkap dan dihakimi warga di Jalan Lapangan Rus Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Keduanya diamankan di salah satu rumah ibadah untuk mencegah keberingasan warga. Polisi kemudian membawa para pelaku ke Mapolsek Tebet. Yang melihatnya, saksi mata, itu dia berdua, kemudian yang dirampas itu anak kecil, anak perempuan yang nggak mau kerjasama, dikerja kelompok sama teman-temannya. Pas di tikungan di sini disamber tasnya, tas kecil disamber, kemudian anak itu jatuh. Begitu jatuh motornya mau dia bawa. Dugaan perampasan yang dilakukan kedua pemuda itu terjadi saat seorang pelajar melintas di Jalan Lapangan Ros. Namun kedua pelaku yang telah membuntuti korban kemudian melakukan perampasan. Peristiwa serupa juga terjadi di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Berpura-pura hendak membeli buah, seorang pemuda justru mencopet uang dari saku pedagang buah. Aksi pelaku diketahui, lalu menangkap dan menghajarnya beramai-ramai. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolsek Durensawit. Tim Liputan melaporkan. Korban kejahatan jalanan juga diamali seorang remaja di Kudus, Jawa Tengah. Korban dikeroyok dan ditusuk berkali-kali saat berjualan sayur di tepi jalan. Polisi dari Polsek Bae menggelar olah TKP di lokasi penganiayaan dan penusukan terhadap remaja berusia 17 tahun di Desa Panjang, Kudus, Jawa Tengah. Dari sejumlah bukti dijadikan petunjuk bagi polisi untuk mengejar para tersangka yang diduga 4 orang. Peristiwa yang terjadi Jumat siang itu di saat korban sedang berjualan sayur di Jalan Sosro Kartono, Desa Panjang. Tidak diketahui penyebabnya, para pelaku menghampiri korban, langsung mengeroyok dan menusuk korban berkali-kali. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di kepala, tangan, dan kaki, dan saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Aisyah Kudus. Belum tahu ya, karena itu kan kita belum tahu pasti. Kondisi korbannya bagaimana, Azan? Korbannya masih di rumah sakit. Sakit mana ini, Dan? Aisyah. Polsek Bae masih menyelidiki peristiwa itu dan mengejar para pelaku. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah.
Sesosok mayat pria ditemukan tewas di aliran Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban yang saat ditemukan masih berpakaian lengkap itu. Warga Jalan City Resort Boulevard Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan ditemukannya mayat pria tanpa identitas di aliran Kali Cengkareng Sabtu siang. Saat ditemukan, korban dalam keadaan terbujur kaku dan masih berpakaian lengkap. Petugas lingkungan hidup dan BPBD Jakarta Barat kesulitan mengevakuasi jasad korban karena berada di dasar kali. Menurut keterangan saksi, pria itu jatuh ke kali pada Sabtu dini hari, diduga usai berpesta miras di dekat lokasi kejadian. Malam ada abah, ada tukang kopi. Terus apa namanya, saya lihat ternyata nggak kelihatan karena airnya penuh. Terus pagi-pagi saya penasaran lihat ternyata ada batu yang hitam. Saya colek pakai bambu, ya dia mayat. Yang semalam ada yang jemplung semalam. Petugas identifikasi dari Polres Metro Jakarta Barat sudah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi. Untuk mengungkap penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diautopsi. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Juga lakukan pelecehan terhadap 2 orang siswa dan 6 orang siswi. Seorang guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah dilaporkan ke polisi. Petugas masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap apakah ada korban lainnya menerima tindakan asusila itu. Sebanyak 8 orang tua murid mendatangi kantor Yayasan Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Kapas Madya Barat, Surabaya, Jawa Timur. Mereka melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru pria terhadap muridnya. Korbannya 2 orang siswa dan 6 orang siswi. Modusnya pelaku mengajak korban bermain. Ketika kalah, korban dibawa ke ruang kosong dan korban dilecehkan. Perbuatan tak senonoh itu terbongkar saat korban bercerita ke orang tuanya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolrestabes Surabaya dan kasusnya masih diselidiki polisi. TKP kemungkinan nanti kalau memang sudah diserahkan ke Reskrim akan ditindaklanjuti. Penanganannya nanti kan kita harus melakukan penyelidikan dulu untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Pemirsa, ratusan orang serbu pasar murah. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Terpergok perampok di sebuah minimarket. Seorang pria di Kuburaya, Kalimantan Barat, babak belur dihajar warga. Selain menggasak sejumlah uang, pelaku juga melukai kasir wanita di minimarket dengan senjata tajam. Pria ini berkali-kali minta ampun agar warga yang kesal tak menghajarnya. Lelaki berinisial RR ini sempat kabur sebelum akhirnya berhasil diamankan warga. Dia pun langsung diamuk warga hingga babak belur. Terduga pelaku terpergok melakukan perampokan di sebuah minimarket di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Selain menggasak sejumlah uang, ia juga tak segan-segan melukai kasir wanita di minimarket itu dengan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di tangan. Terduga pelaku itu kini telah diamankan polisi. Terjadi pada pukul 7 pagi tadi, dan untuk sampai sekarang pelaku sudah kita amankan. Kemudian untuk korban ini sedang membuat laporan di kantor Polres Kuburaya. Tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh penyidik. Dede Iskandar melaporkan dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ratusan rumah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah diterjang banjir bandang luapan Sungai Babon. Banjir yang datang tiba-tiba membuat sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir bandang kembali menerjang 500 rumah di Perum Aryon, Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore. Banjir bandang kali ini lebih besar daripada banjir yang terjadi Januari lalu karena ketinggian luapan air sempat mencapai 3 meter. Sejumlah warga yang terjebak banjir menaiki atap rumah sebelum dievakuasi petugas. Sebelumnya warga sudah siap mengemasi barang dan keluar rumah saat melihat debit sungai mulai tinggi. Namun air langsung menerjang perumahan hingga sebagian barang-barang berharga warga tidak bisa diselamatkan. Dari
warga, kode, yang keluar semua. Warga langsung evakuasi sendiri-sendiri Pak tadi Pak? Ya, betul. Ada barang-barang yang bisa diselamatin enggak Pak tadi Pak? Sebagian lah. Sebagian ada. Terus ketinggian air sampai berapa Pak? Berapa? 1,5 meter. 1,5 meter. Itu di dalam rumah? Tim gabungan BPBD Demak dan relawan menggelar patroli ke perumahan untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak di dalam rumah. Sementara itu anggota Polsek dan Koramil Meranggen melakukan pengamanan di lokasi banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ratusan warga sudah mengungsi ke rumah saudara maupun tetangga. Karena apa dari prediksi dataran air makin tinggi, untuk berikutnya penghuni Orion 5 dan 6 sudah pada mengungsi sehingga tidak ada masyarakat yang dievakuasi. Demikian yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari rumah Orion itu, sehingga kami dari kepolisian sektor Meranggen bantu dengan Koramil Meranggen TND di lokasi kejadian. Banjir bandang yang menerjang perumahan Arion merupakan banjir kedua dalam tahun 2023. Sebelumnya banjir bandang terjadi tanggal 6 Januari lalu. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di tengah melambungnya harga beras, kini pasar murah menjadi incaran masyarakat. Ratusan emak-emak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyerbu operasi pasar beras murah yang digelar di halaman kantor Perum Bulog, Maumere. Operasi pasar beras murah yang digelar di halaman kantor Perum Bulog cabang Maumere ini langsung diserbu warga yang didominasi kaum ibu, menyusul melambungnya harga beras di pasaran yang sudah menembus Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara dalam operasi pasar ini, harga beras kualitas medium dijual dengan harga Rp9.800 per kilogram. Namun warga kecewa karena pembelian beras murah dibatasi hanya 5 kilogram, padahal sebelumnya ada informasi pembelian maksimal 10 kilogram atau 2 sak. Bagaimana kok hanya dapat 5 kilo itu? Katanya stok di gudang itu sudah mulai kurang. Oh begitu? Karena ada yang harus packing dan belum ada beras. Apa yang Mama harapkan ke depan? Kita harapkan supaya mungkin hari-hari ke depan itu bisa layani supaya genap 10 kilo. Dalam operasi pasar beras murah ini, Bulog menyediakan 800 ton beras kualitas medium. Jadi istilahnya supaya status harga yang ada di Maumere ini bisa stabil, mudah-mudahan dengan adanya bantuan hasil panen dari Sulawesi dan Pulau Jawa ini dengan sendirinya kan akan menurunkan gejolak harga yang tinggi. Tapi kalau untuk Bulog Maumere sendiri posisinya aman. Persediaan beras di Perum Bulog cabang Maumere masih cukup aman hingga Desember mendatang. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan kaget melihat harga minyak kita di Pasar Segiri Samarinda melebihi harga eceran tertinggi Rp16.000 per liter. Sementara Presiden Joko Widodo yang meninjau Pasar Wonokromo Surabaya memastikan bahwa meski minyak kita tidak melimpah, namun stoknya tersedia di pasaran. Satu bulan jelang bulan suci Ramadan, Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kepala negara memastikan bahwa harga kebutuhan pokok di Jawa Timur stabil. Khusus untuk minyak goreng bersubsidi minyak kita, menurut Presiden meski tidak melimpah namun stoknya tersedia di pasaran. Sedangkan harga beras turun dan tidak akan mempengaruhi nilai inflasi. Sejumlah daerah di Indonesia juga akan masuk masa panen di bulan Maret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Minyak kita lihat stok ada, meskipun tidak melimpah tapi stok ada dan harga masih di angka 14.000. Saya lihat juga yang ketiga telur turun, meskipun hanya 1.000 tapi turun. Bawang merah juga turun. Stabilitas harga seperti ini yang kita inginkan. Sehingga jangan sampai nanti kayak beras bulan yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh tanah air, bukan hanya di Jawa Timur saja. Tapi sekarang sejak 5 hari yang lalu karena operasi beras dari Bulog sudah mulai turun. Sebelumnya harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya mengalami kenaikan dan kelangkaan.
minyak kita dijual Rp16.000 per liter lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Sementara harga beras juga sempat mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per kilogram. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga terkejut setelah mendapati harga minyak kita di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter sesuai yang tertera di kemasan. Selisih harga ini diketahui Wakil Menteri saat sidak di Pasar Segiri Samarinda Sabtu kemarin. Untuk itu ia mendesak Dinas Perdagangan Samarinda untuk menelusuri penyebab kenaikan dan meminta pedagang menjualnya sesuai harga eceran tertinggi. Rahmat Hidayat dan Amir Hamzah melaporkan dari Surabaya dan Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi kuliner. Ini pemirsa, siapa yang tak tahu nasi Bali, kuliner khas Pulau Dewata. Nah, jika Anda berkunjung ke Bali, wajib untuk mampir ke nasi Bali yang begitu legendaris sejak tahun 1976. Rasanya yang otentik selalu jadi incaran para pengunjung. Kawasan Sanur menjadi salah satu destinasi wisata yang diburu oleh pelancong pada saat datang ke Pulau Dewata, Bali. Nah, di kawasan ini pula ada satu warung makan yang begitu legendaris, namanya Nasi Bali Madeweti. Waduh, saya jadi penasaran seperti apa ya enaknya nasi Bali yang begitu fenomenal ini. Langsung aja kita ke sana. Pedas, gurih, nikmat. Yum! Iya, ternyata memang seenak itu pemirsa, nasi Bali Madeweti atau yang lebih dikenal dengan sebutan nasi Bali Menweti. Warung yang berlokasi di Segara Ayu, Sanur, Bali ini sangat legendaris dan sudah jadi incaran pelancong sejak tahun 1976. Mumpung belum ramai, saya mau pesan dulu. Takut kehabisan. Halo Mas, saya mau pesan satu nasi Bali lengkap, semuanya pakai kulit ayam crispy yang terkenal di sini nih. Sama ini dia sambelnya, sama saya mau ekstra ini dia, sate lilit ya. Makasih, saya tunggu sini. Cita rasa yang pedas gurih dengan aneka taburan lauk dan sayur ini memang selalu bisa memanjakan lidah penikmatnya. Rasanya pas. Kalau saya sendiri urat sama sambalnya. Sambal kulit. Walaupun pagi-pagi juga Indonesia ya, makan juga sambal. Warung yang buka sejak pukul 8 pagi hingga 1 siang ini memiliki lauk andalan, yaitu kulit ayam crispy dan sambal embe yang jadi sambal khasnya. Yang pertama itu sambal bawangnya, karena ada campuran cabenya itu yang bikin pedas ya, dari yang lain begitu. Campurannya juga beda dari yang lain karena ada bumbu rahasianya juga ditambah gitu. Terus sama yang kedua ayam crispy-nya, kulitnya itu karena dia lemaknya itu terbuang itu nggak ada rasa mampelnya itu karena renyahnya dan crispy-nya itu yang bikin semua ketagihan. Sekarang, giliran saya untuk mencicipi nasi Bali legendaris ini. Enak banget, nggak salah kalau ini jadi nasi Bali legendaris sejak tahun 1976. Rasanya gurih, enak, ditambah lagi dengan kuah ayam tadi tuh jadi makin nikmat. Dan pakai ini nih, kulit ayam crispy ini yang jadi favorit di sini. Yang beneran crispy sih, mesti datang cobain. Mantap! Harga satu porsi nasi Bali lengkap dengan lauk pauknya hanya Rp30.000 saja. Nah, kalau mau tambah seporsi sate lilit, cukup membayar Rp15.000 saja. Ya pemirsa, saya jamin kalau Anda datang ke sini tidak cukup makan satu piring, pasti bakal nambah. Apalagi dengan sambal embeknya nih, pedas tapi masih bisa ditoleransi di lidah. Dan dengan additional sate lilit, semakin nikmat. Zulfikar Nagy, Joni Sudadi melaporkan dari Sanur, Bali.
Dari informasi selanjutnya pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar terus berkomitmen mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah. Seperti yang digelar dalam rangkaian Karnaval SCTV di kawasan alun-alun Kota Tegal yang disambut antusias warga. Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 Booster 2 yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal di kawasan alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Acara yang dilaksanakan dalam rangkaian Karnaval SCTV ini, sebanyak 300 peserta vaksinasi COVID-19 juga mendapat bantuan paket sembako berupa beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, teh celup, dan ikan sardens yang berasal dari bantuan pemirsa setia SCTV Indosiar. Bingkisan sembako dari SCTV sama Indosiar. Kira-kira gimana Bu? Ya senang sekali, membantu sekali lah buat itu kehidupan sehari-hari kan biar memenuhi kebutuhan gitu. Bingkisannya itu sembako Pak. Iya senang Pak. Soalnya buat ringan-ringan. Sekarang kan ekonominya lagi sulit. Biar ringan-ringan ekonomi. Terus suami saya juga tidak bekerja Pak. Kebetulan untuk Kota Tegal, untuk dosis pertama dan dosis kedua sudah mencapai lebih dari 100%. Namun untuk booster ini masih 54%. Terutama untuk lansia ini baru mencapai 36%. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar terus berkomitmen mendukung vaksinasi massal untuk mempercepat penanganan COVID-19 di tanah air. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Tim Indonesia U20 gencarkan persiapan jelang laga uji coba kontra Selandia Baru. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asrani Syahdi. Pemirsa, dari lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1, Bali United akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu sore, Serdadu Tridato menang 4 gol tanpa balas. Laga akbar pekan ke-25 BRI Liga 1 mempertemukan Bali United dengan Persebaya Surabaya di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu sore. Serdadu Tridato yang mendominasi permainan berhasil unggul 2 gol di babak pertama. Gol pertama dicetak Eber Besa melalui sepakan bebas. Dilanjutkan dengan gol bunuh diri Rizky Ridho yang salah mengantisipasi umpan Eber Besa. Di awal babak kedua, pasukan Stefano Kugura kembali menambah gol. Kali ini melalui lesakan Prevan Barga memanfaatkan umpan Imade Tito dalam serangan balik cepat. Pesta Bali United ditutup dengan gol Ilyas Posojevic di menit 63. Ini menjadi gol ke-13 Paso di kompetisi 2022-2023. Menang 4-0, Bali United menyudahi rangkaian 6 laga beruntun tanpa kemenangan dan tetap tertahan di posisi ke-6. Sama dengan Bajul Ijo yang tidak beranjak dari strip ke-7 di klasmen sementara. Sementara itu laga pekan ke-25 BRI Liga 1 sore nanti akan mempertemukan Rans Nusantara FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari Cibinong. Nah, ini laga diprediksi berlangsung sengit di mana Rans Nusantara bertekad keluar dari zona papan bawah klasmen. Laga lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1 mempertemukan tuan rumah Rans Nusantara FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sore nanti. Diprediksi pertandingan kedua kesebelasan itu akan berlangsung seru mengingat kedua tim sama-sama butuh asupan poin. Rans Nusantara akan berusaha menjauh dari zona papan bawah klasmen, sementara Persib Bandung akan mengusung ambisi agar bisa meraih ke posisi puncak. Rodrigo Santana, pelatih Rans Nusantara, mengakui Maung Bandung merupakan lawan yang tangguh. Namun ia memastikan semua anak asuhnya sudah siap berlaga. Bom, tivemos uma semana de treinos intensos, né, buscando os 11 iniciais que estejam mais preparados fisicamente, uma pegada mais forte, porque a gente sabe que a gente encontra um adversário muito perigoso, muito. Rans Nusantara juga bertekad akan mematahkan tren negatif dan bisa meraih poin penuh. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Indonesia U20 melanjutkan persiapan jelang laga uji coba kontra Selandia Baru U20. Ya, pelatih Sinteyong memberikan porsi latihan penguatan fisik karena skuad Selandia Baru dinilai lebih kuat daripada skuad Fiji yang telah dikalahkan Hoki Caraka dan kolega.
Usai menang telak atas Fiji pada Jumat malam, skuad Indonesia U20 melanjutkan persiapan dengan berlatih di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu sore. Pelatih Sintayong memberikan beragam menu latihan untuk menjaga kebugaran timnya jelang laga melawan Selandia Baru pada Minggu malam. Sintayong mengatakan kondisi pemainnya baik, termasuk Frankie Misa yang terkena pukulan oleh Pawan Singh di laga kontra Fiji. Dalam latihan kali ini, porsi penguatan fisik diutamakan, sebab Selandia Baru dinilai memiliki kondisi fisik lebih baik ketimbang lawan sebelumnya. Ditambah, Selandia Baru juga menebar ancaman dalam duel udara. 일단 뉴질랜드는 피지보다 더 좋은 팀이고 또 신체적인 조건이 워낙 좋은 팀이다 보니까 높이에 대해서 우리가 좀 더 준비를 잘 해야 될 것 같다 이런 생각 갖고 있죠. Dalam turnamen mini kali ini, Marcelino Ferdinand belum bisa diturunkan karena berada di Eropa. Sedangkan Ronaldo Kuateh belum dapat jam latihan yang cukup selama di Turki. Mehdi Hairi Yazdi dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya pemirsa, ini rangkaian ulang tahun ke-28 Indosiar yang berlangsung semarak di sejumlah daerah di tanah air memasuki putaran terakhir. Ya, kita simak kemeriahannya. Kali ini akan laporkan langsung oleh Wanda Diutari dari Jembatan Perintis Banjir Kanal Timur Jakarta dan Dani Maulana dari Kota Tangerang, Banten. Iya, kita ke Wanda dulu di kawasan BKT Jakarta Timur. Bagaimana situasi di sana, Wanda? Selamat pagi Asran, Tiwi dan juga pemirsa. Dari 12 kota yang sudah dikelilingi oleh tim Indosiar, akhirnya Jakarta menjadi putaran terakhir Besti Indosiar. Nah, ini merupakan rangkaian HUT Indosiar yang ke-28. Nanti acara akan dimulai pukul 7 pagi, tapi sekarang sudah memasuki pukul 6. Semua tim dari Indosiar sudah bersiap. Halo, selamat pagi. Lihat dong, ada Jamie Darusman loh, ada Nurul Cinta, ada juga pemain dari panggilan, ada Gita, ada Habibie. Ini hadir di sini untuk memeriahkan Besti Indosiar, tapi ini versi KW-nya ya. Dari 12 kota, seperti biasa maskot Besti Indosiar juga hadir untuk memeriahkan rangkaian HUT Indosiar yang ke-28. Tadi sudah saya bilang bahwa nanti acara mulai pukul 7 pagi, jadi buat warga DKI Jakarta khususnya yang bingung kira-kira weekendnya mau kemana ya, ayo langsung ke sini aja karena akan ada banyak sekali kegiatan di sini. Akan ada parade dari marching band sudah mulai bersiap di sebelah sana. Akan ada juga flash mob dan juga akan dihadiri oleh sejumlah bintang Indosiar. Ada Indi Gunawan, ada Selfie Lida dan juga warga DKI Jakarta yang pengen olahraga di kawasan ini. Selain olahraganya dapat, sehatnya dapat, akan ada kesempatan juga untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari tim Indosiar. Ada merchandise dan juga ada bagi-bagi rezeki uang tunai. Nah, karena TV analog sekarang kan sudah tidak bisa disaksikan ya. Jadi untuk warga DKI Jakarta yang pengen menyaksikan keseruan program-program Indosiar, saksikan TV digital Jakarta di channel 24 UHT. Jadi seperti apa keseruannya, saksikan terus Indosiar. Dan ini juga ada dana lagi boleh dari subuh loh mereka loh. Nah, selain Jakarta ada juga keseruan Tangerang, Besti Indosiar. Seperti apa keseruannya, kita langsung aja ke Dani Maulana di Tangerang. Silakan Dani. Baik, terima kasih Wanda. Halo, selamat pagi Asran, Tiwi, dan pemirsa semua yang ada di rumah. Nah, ini saya sekarang sedang ada di alun-alun di Kota Tangerang, Banten. Ini sedang ada persiapan dari teman-teman Roadshow Besti Indosiar. Karena hari ini akhirnya Roadshow Besti datang juga di Kota Tangerang, Banten. Nih, jangan terkecoh dengan suasana sepinya sekarang karena ini memang masih pagi banget. Tapi lihat deh, sudah banyak teman-teman dari Besti Indosiar yang sudah siap-siap. Halo, selamat pagi semuanya. Yes, mereka semua ini akan meramaikan Roadshow Besti ini, menyapa para pemirsa setia Indosiar yang nanti akan berolahraga di sini. Ya, karena alun-alun Kota Tangerang ini meskipun terlihat sepi sekarang, tapi nanti sebentar lagi, sekitar 15-20 menit lagi akan ramai banget. Kenapa? Karena alun-alun Kota Tangerang ini menjadi pusat kegiatan warga di Kota Tangerang dan sekitarnya untuk kegiatan di minggu pagi. Entah olahraga, entah berkumpul bersama keluarga, entah juga mereka nyari sarapan di sini. Nah, makanya kita membuka panggung di sini untuk menyapa pemirsa Indosiar semua. Apa aja sih kegiatan yang akan ada hari ini di Roadshow Besti Indosiar? Ada banyak kegiatan mulai dari parade, program-program unggulan, nanti aja akan ada hiburan dari 2 artis jebolan Akademi Dangdut Indosiar ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh pemirsa semua yang ada di rumah dan juga yang akan ada di sini. Dan juga pemirsa akan ada hadiah-hadiah menarik yang akan dibagikan kepada para pemirsa yang ada di sini semua. Nah, buat Anda warga Kota Tangerang dan sekitarnya yang lagi nonton laporan saya saat ini sedang ada di rumah, ayo segera siap-siap
kita datang ke alun-alun Kota Tangerang, kita happy-happy bareng sampai pagi nanti. Oke, terima kasih. Sekian dulu laporannya. Nanti kita seru-seruan bareng ya. Kita kembali ke studio. Baik, Dani Maulana dan juga juru kamera Nyoman Ifrozin dari Kota Tangerang, Banten. Dan sebelumnya ada Wanda Dwi Utari dengan kameramen Ahmad Teguh melaporkan dari kawasan Banjar Kanal Timur, Jakarta. Ya, selamat bertugas teman-teman ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor ular sanca berukuran besar ditemukan di saluran air di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga masih ketakutan karena satu ekor ular lainnya belum ditemukan. Sejumlah karyawan bengkel di Jalan Baru Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok ini panik dan ketakutan saat menemukan seekor ular sanca besar di saluran air di depan bengkel mereka. Dengan peralatan seadanya, ular yang berukuran lebih dari 1 meter berhasil dievakuasi. Meski berhasil ditangkap, warga dan karyawan bengkel masih khawatir karena masih ada satu ular lainnya yang belum ditemukan. Lagi mau berangkat kerja sini, ya, terus saya lihat ada ular. Itu ukuran apa nih? Ada ukuran itu. Panjang? Ini panjang, lumayan besar. Ini masih ada satu lagi. Ular sanca yang ditemukan selanjutnya diserahkan ke relawan komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. CH Institute menggelar bincang buku dalam agenda literasi akhir pekan Jilid 3 di Hotel Sultan Jakarta Sabtu siang. Ya, buku yang menjadi bahan diskusi kali ini adalah hasil karya 3 duta besar yang telah purna tugas. CH Institute kembali menyelenggarakan agenda bincang literasi launching buku bertajuk Literasi Akhir Pekan Jilid 3. Jilid pertama digelar tahun lalu, sementara jilid 2 dilangsungkan bulan Januari kemarin. Dalam agenda kali ini, CH Institute meluncurkan 3 buku yang berjudul Diplomasi Membumi karya Darmansyah Jumala, Diplomasi 4 Benua karya Andra Jati, dan Iran karya Dian Wirangjuri. Founder CH Institute, Cepi Hakim, menjelaskan agenda semacam ini konsisten dilakukan demi membangun khasanah dunia literasi di Indonesia. Sebab setiap bulan buku yang diluncurkan selalu materi yang berbeda. Bulan depan hingga setelahnya akan dibahas buku dari hasil karya para psikolog, prajurit purna tugas, hingga buku hasil buah pikir para pilot. Tujuannya sederhana, tujuannya adalah mengembangkan minat menulis masyarakat. Kalau menulis bisa dikembangkan, minat menulis itu bisa berkembang, maka otomatis minat membaca juga akan menyertainya. Karena orang nggak mungkin menulis yang di kepalanya aja. Dia tulis yang di kepalanya, ini apa ya, dia cari referensi, dia cari. Jadi dia harus membaca. Membaca menulis adalah simbol dari peningkatan tingkat intelektual manusia, SDM. Jadi saya berharap tidak ada lagi cap orang Indonesia itu malas baca, malas nulis. CH Institute konsisten menggelar literasi guna mengembangkan minat tulis masyarakat. Dengan berkembangnya minat tulis, maka minat baca turut berkembang. Maka itu, CH Institute hadir dengan memberi wadah bagi para penulis di berbagai bidang untuk didorong peluncurannya. Ramaditya Domas dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Astra Seti pamit. Selamat pagi, selamat berlibur, dan sampai jumpa.